Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita setiap Rabu malam. Ditegaskan lagi, ditata lagi niatnya. Tidak boleh niat macam-macam. Nawaitunya tolabul ilmi, nyari ilmu. Semoga nanti ada manfaat yang kita peroleh, ada maslahat yang bisa kita sebarkan dari ilmu yang kita dapatkan. Baik, malam hari ini kita masih di bulan kekayaan, bulan ekonomi. Kalau minggu lalu kita belajar dari Veblen tentang status dan kekayaan, malam hari ini kita akan belajar dari beliau, Daniel Kahneman. Beliau ini psikolog sebenarnya. Luar biasanya psikolog tapi dapat Nobel ekonomi. Karena memang punya karya yang luar biasa yang berhubungan dengan satu bidang yang disebut behavioral economics atau ekonomi perilaku. Beliau ini kelahiran Israel, Palestina. Tapi meskipun nanti hidupnya di Amerika. Kelahiran tahun 1934. Meninggalnya tahun lalu. Tepat setahun yang lalu, tahun 2004, bulan, mungkin sekarang haulnya yang pertama. Ya. Baik, ya istimewanya beliau memang beliau psikolog yang dapat Nobel ekonomi. Beliau menulis buku yang bestseller internasional, teman-teman mungkin sudah baca judulnya, yaitu Thinking Fast and Slow. Silahkan dicari, malam hari ini kita banyak merujuk buku itu. Saya ambil buku itu karena temanya ya psikologi, ya ekonomi, ya filsafat. Makanya malam hari ini kita sebagian besar akan membahas namanya bias kognitif. Dulu saya pernah nulis buku, mungkin teman-teman juga sebagian besar sudah punya buku itu, yang judulnya Sesat Pikir dan Cacat Logika. Bias kognitif itu sejenis sesat pikir. Jadi pikiran kita melenceng tapi kita tidak sadar. Nah, nanti Daniel Kahneman ini banyak menunjukkan titik-titik di mana kita sering keliru berpikir. Baik ya, bismillah. Ini beliau ini orang yang hidupnya sangat sederhana, sangat rendah hati. Bahasa agamanya tawaduk. Beliau itu meskipun sudah dapat Nobel ekonomi, itu beliau tidak pede. Jadi beliau masih, apa ya pantas saya dapat Nobel seperti ini. Itu tawaduknya beliau. Tapi ya kontribusinya besar. Nanti beliau punya teman, kolega intelektual namanya Amos Tversky.
Ini sepasang peneliti bidang namanya behavioral economics, atau yang kita kenal sebagai ekonomi perilaku. Baik ya, yuk dimulai belajar. Malam hari ini materinya sangat kampus. Anggap saja kalian kuliah jurusan ekonomi. Nggak apa-apa ya, nambah ilmu. Jadi bidang yang saya sebut tadi, behavioral economics, itu ya bahasa Indonesianya ekonomi perilaku. Cabang ilmu ekonomi yang tidak sekedar belajar hitung-hitungan ekonomi, tapi juga melihat aspek psikologis, emosional, sosial, dan juga kognitif akal mempengaruhi keputusan ekonomi. Jadi keputusan-keputusan ekonomi kita itu tidak hanya kalkulasi rasional untung rugi, tapi ada pengaruh psikologi, pengaruh emosi, pengaruh sosial. Bidang ini disebut behavioral economics. Makanya sebenarnya ilmu itu ya nyambung-nyambung saja sih, apalagi ilmu humaniora. Jadi di sini kan nanti ada psikologinya, ada ekonominya, ada sosialnya, ada kognitifnya, ada emosinya, mungkin nanti nyambung etiknya, mungkin juga nanti masuk agamanya, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa asumsi dari behavioral economics ini. Yang pertama, manusia itu tidak sepenuhnya rasional. Nah, kita yang belajar filsafat banyak selama ini kan agak membanggakan dimensi rasionalitas kita. Kita selalu mengkritik orang kalau tidak rasional, tidak masuk akal, itu tidak ilmiah. Tapi di sini ditegaskan manusia itu sebenarnya tidak sepenuhnya rasional. Kenapa begitu? Karena akal kita terbatas. Jadi yang kita sebut rasional itu kan bersandar pada yang pertama informasi yang kita punya. Kemudian juga ruang dan waktu di mana kita hidup. Yang ketiga kapasitas kognitif kita, kemampuan mikir di antara kita juga beda-beda. Yang lahir di Jawa dengan yang lahir di luar Jawa mungkin pengalamannya berbeda. Sehingga mungkin saja yang di sini disebut rasional, di sana tidak masuk akal begitu. Jadi mungkin di sini ada pengalaman-pengalaman apa yang dianggap biasa, di tempat yang berbeda dianggap enggak. Yang kayak gitu ya, menurut saya itu tidak masuk akal, tidak mungkin. Tapi di sini ternyata bisa mungkin saja. Jadi yang disebut rasional tidak rasional itu sifatnya terbatas dari informasi pengetahuan yang kita miliki. Juga ruang dan waktu. Juga ya kapasitas kognitif kita. Sampai hari ini mungkin masih banyak orang yang bingung. Ngaji kok filsafat ya? Akan tidak nyambung di mindsetnya dia. Kenapa bisa begitu? Ya, dia punya definisi sendiri tentang seperti apa ngaji itu, sehingga ketika kok objeknya filsafat tidak terlalu masuk, tidak masuk akal. Nah, ini yang disebut ada keterbatasan dalam aspek informasi dan pengalaman. Oke ya. Berarti kita itu yang merasa manusia itu sepenuhnya rasional, sebenarnya sebagian besar tidak. Apalagi nanti keputusan ekonomi. Kan sering kalian memutuskan, Pak saya harus punya HP ini Pak misalnya. Padahal HP-nya mahalnya luar biasa. Sementara kamu uang kos-kosan untuk makan saja kadang ya tidak nutut. Tapi kamu nekat memutuskan itu. Kenapa? Mungkin demi gengsi, mungkin demi tidak dianggap ketinggalan zaman. Ada alasan macam-macam. Itu yang dimaksud manusia itu tidak sepenuhnya rasional.
Nah, sekarang kalian dapat alasan ya kalau dikritik orang, kamu tidak rasional. Biasa, memang manusia itu tidak sepenuhnya rasional. Ada sangat banyak aspek dalam hidup kita itu kalau dicermati itu sebenarnya tidak rasional keputusan itu. Oke ya, baik. Meskipun saya jangan ditanya ya kemarin sepak bola itu rasional apa enggak. Kok sebesar itu sih. Oke. Yang kedua, preferensi manusia itu tidak konsisten. Manusia itu bisa, kalau bahasa sederhananya, bisa mencela-mencela. Kemarin bilang apa, sekarang bilang apa. Kemarin di situ saya contohkan kayak orang mau diet. Wah, sedang mau diet, dia bilangnya kita harus menjaga kesehatan dong, kita harus mulai menjaga makanan gitu. Ketika dia sedang mau diet. Besok ketika dietnya gagal, dia pakai alasan yang berbeda. Hidup dinikmati lah, hidup sekali kok ya, susah-susah itu loh. Jadi ketika A kamu pakai alasan A, ketika B kamu pakai alasan B. Preferensi kita berubah-ubah. Kadang kamu bingung, ini yang benar yang mana? Yuk benar semua sesuai konteksnya masing-masing, sesuai kepentingannya setiap orang. Yang satu bilang, agama loh ya, jangan dimain-mainkan. Agama itu harus serius. Yang sini bilang, Allah itu maha penyayang. Beragama ya jangan streng gitu dong, jangan kaku gitu kan. Ya rasanya ya semua benar, tapi itu yang dimaksud. Preferensi kita kadang berubah-ubah. Kalau pas kita khilaf banyak dosa, kita Allah itu kan maha pengampun, santai saja. Tapi begitu temannya yang berdosa, hati-hati loh. Allah itu sekecil apapun salah akan dihitung oleh Allah. Dan kita sering begitu. Jadi ya karena memang hidup ini kompleks, multidimensi. Selalu ada alasan untuk kita punya dasar, punya argumen. Seperti sering saya contohkan, waktunya dia tidak punya pacar, nanti temannya dinasehati, wala taqrabuz zina. Begitu dia dapat pacar, dalilnya ganti, waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arofu. Dalilnya milih-milih sesuai kepentingan. Jadi manusia itu tidak konsisten. Biasanya ya rujukannya kemana, dalilnya pakai apa, dia milih yang cocok dengan kepentingannya. Nanti kamu milih kebebasan manusia, ngambil dalil kebebasan manusia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Begitu kamu ngambil dalil takdir manusia tidak bebas, wa ma romaita idz romaita. Yo kamu milih suka-suka kamu. Yang ketiga, konsep utilitas itu tidak selalu linier. Utilitas itu manfaat, untung, rugi, nilai. Ini tidak selalu setara. Secara matematika mungkin sama, tapi begitu di aspek rasa bisa berbeda. Itu manusia. Jadi utilitas itu tidak selalu linier. Kalian misalnya mahasiswa pinter, sejak semester 1 nilaimu A terus. Nilai A bagi kamu biasa. Tapi bagi mahasiswa yang sejak semester 1 nilainya begitu dapat A itu luar biasa. Punya uang 100.000, dulu kalian masih SD, itu mewahnya luar biasa. Sekarang kamu mungkin sekali masuk kafe bisa 100 ribuan. Kalau pas neraktir temennya, itu pun keluarnya sambil menyesal. Tapi kan kamu butuhnya segituan sekarang. Oke ya, itu yang dimaksud tidak linear, maknanya tidak sama siapa dulu. Kemudian yang keempat, norma sosial dan emosi punya peran besar dalam ekonomi. Keputusan ekonomi itu bisa dipengaruhi
aspek sosial, tekanan kelompok, rasa keadilan, empati, dan lain sebagainya. Misalnya kemarin, kalian punya uang sedikit, saya mau kurban, nah, ini pengaruh dari agama. Mungkin masyarakatmu ada budaya apa, tradisi apa yang memerlukan biaya, dan kamu rela karena tekanan norma sosial masyarakat. Emosi juga begitu, empati juga begitu. Kalau untuk dirimu sendiri kamu eman-eman, keluar sedikit saja kamu perhitungan, tapi untuk pasanganmu, untuk pacarmu, kamu tidak perhitungan lagi. Nah, ini emosinya main. Baik, dan itu manusia. Yang terakhir, self control. Kalau ini tiap orang beda-beda. Dalam diri kita itu biasanya sering konflik tentang self control ini. Kita tahu yang benar ini, yang rasional ini, tapi meleset terus. Tahu kok kita misalnya kalau beli barang ini itu boros, tapi kalau sudah kadung seneng mau gimana lagi? Kita tahu kok nabung itu sedikit-sedikit lama-lama jadi banyak. Ayolah kita biasakan nabung, tapi ada godaan ini, godaan itu, tabungannya tidak ngumpul-ngumpul akhirnya. Bolak-balik diceki aja, wah rekeningnya sekian, saldonya sekian tiap hari ya. Terus ketika ada kebutuhan sedikit mudah tergoda. Self control. Baik, jadi pada intinya jangan dikira manusia itu perilakunya, termasuk perilaku ekonominya, selalu rasional. Tidak. Meskipun keistimewaan kita itu ya di akal kita, di rasio kita, tapi ternyata pengendali diri kita tidak di rasio. Nanti kalian yang senang tasawuf boleh dilanjutkan ke Imam Ghazali atau Ibnu Arabi dan lain-lain. Kalau para sufi kan memang bukan akal porosnya manusia itu, tapi di kecenderungan hatinya. Ya, ini mengenalkan bidang beliau saja. Kita awali dari sini. Ini ada di bagian-bagian akhir buku Thinking Fast and Slow. Jadi beliau membagi diri kita ini ada dua aspek. Ada namanya experiencing self, dan ada yang disebut remembering self. Diri yang mengalami dan diri yang mengingat-ingat. Jadi kerja intelek kita dua ini, intelijensi kita itu. Experiencing, yang satu remembering. Experiencing self itu diri yang mengalami, itu diri kita yang saat ini sedang merasakan yang sedang dialami. Ini experiencing self. Jadi saat ini saya sedang ngaji, Pak. Saat ini saya sedang minum kopi susu, Pak. Saat ini saya sedang minum air putih, Pak. Saat ini namanya experiencing self. Experiencing self itu ya bisanya merasakan saja. Teman-teman bosan ngaji, teman-teman ngantuk ketika ngaji, teman-teman, ini namanya experiencing self. Tapi di balik itu nanti ada namanya remembering self. Remembering self itu diri yang menyimpan ingatan dari experiencing self. Dialah nanti yang mengingat-ingat, mengevaluasi, membandingkan, menceritakan kembali pengalaman tadi. Biasanya remembering self itu yang diingat, yang mengesankan saja. Ngaji ini tadi, ada naik motornya, ada berangkatnya, ada naruh sandalnya, ada milih tempatnya, ada apa. Tapi begitu nanti kalian cerita ngaji, mungkin kalian hanya gimana ngaji kemalam, asik, atau gimana ngaji semalam, membosankan gitu.
Jadi itu remembering self. Jadi ini aspek diri kita yang tugasnya merekam. Biasanya dia ini menyederhanakan, mendistorsi pengalaman. Misalnya ya, gimana rasanya kuliah? Kuliah itu membosankan itu. Padahal yo pas kuliah kamu yo ketawa-ketawa, pas kuliah kamu yo asik-asik aja. Tapi begitu disuruh cerita, kesan munculnya membosankan. Mungkin ada 1-2 pengalaman yang memang membosankan. Yang tidak membosankan kamu hapus. Yang kamu ingat-ingat ya membosankannya. Nah, ini remembering self. Jadi kalau kalian bilang, liburan terbaik itu, seolah-olah bayangannya orang itu, liburannya mesti dari berangkat sampai pulang asik terus. Padahal mungkin ada pahitnya juga, ada capeknya juga, ada uang habis banyak juga, tapi tetap disebut liburan terbaik. Yang paling mengesankan yang disebut. Kalau sampean saya tanya, misalnya guru SMA-mu siapa yang paling mengesankan? Itu biasanya yang kamu sebut 2. Guru yang paling baik atau guru yang paling jahat menurutmu? Guru yang pernah jewer kamu atau yang guru yang pernah nolong kamu? Kenapa? Yang paling mengesankan. Ya, itu kadang-kadang kamu hanya suka satu guru di sekolah itu. Tapi begitu ditanya, gimana guru di sekolah itu? Asik-asik kok, enak-enak gurunya. Padahal sebenarnya yang kamu maksud hanya satu orang itu. Itu gayanya remembering self sudah. Ya. Jadi kita ini ada experiencing self, ada remembering self. Nanti Kahneman sama Tversky melakukan penelitian terhadap 2 orang pasien. 2 orang pasien ini diberi terapi medis yang sama. Cuma bedanya pasien yang satu terapinya sangat menyakitkan, tapi cepat selesai. Yang satu terapinya tidak terlalu sakit, tapi lama. Ayo kalian kalau ada 2 terapi jenis ini, misalnya sampean yo dipijit misalnya, pijitnya sakitnya luar biasa, tapi tidak lama kok, paling 3 menit selesai. Atau pijitnya tidak terlalu sakit sih, tapi waktunya agak lama. Kalian milih yang mana? Sebagian besar orang kalau di penelitian Kahneman justru milih yang tidak terlalu sakit, meskipun agak lama. Ada yang kapok ndak pijat refleksi, yang dipijat terus kamu jerit-jerit itu. Kamu kan terus, wis pijat capek saja biasa gitu. Kenapa bisa begitu? Karena remembering self tadi, biasanya yang diingat-ingat adalah istilahnya kan menapa peak and rule. Peak and rule itu yang diingat puncaknya saja. Itu menyakitkan. Ini menyenangkan. Jadi puncaknya, ndak dilihat durasinya. Lama ndak apa-apa lah, asal nggak terlalu sakit. Itu cirinya remembering self. Nah, ini contohnya ya. Kata Kahneman, kita sering membuat keputusan itu dasarnya remembering self, bukan experiencing self. Akhirnya apa? Kita mengejar pengalaman yang terlihat bagus untuk dikenang dengan baik, bukan yang benar-benar menyenangkan. Itulah kenapa sekarang banyak orang milih liburan nyari spot yang instagramable misalnya. Jadi kamu nyari yang penting bisa banyak fotonya, bisa. Jadi kalau waktu liburan kamu nggak mikir ini menikmati suasananya atau ini mencari kesenangan apa di tempat itu. Yang penting bisa banyak foto.
Jadi kamu sibuk selfie lah, moto ini, moto itulah. Sampai lupa menikmati liburanmu. Jadi kamu milih tempat itu yang nyari, sana banyak spotnya, enggak? Ayo loh, kalau banyak spotnya, ayo. Itu kamu mencari apa? Mencari kenangan. Ini tugas dari remembering self. Fokusmu bukan tempat ini nanti menyenangkan bagiku atau tidak, tapi yang penting terlihat senang. Jadi bisa dikenang, bisa diceritakan. Itulah remembering self. Makanya Kahneman itu di buku itu tanya gini, would you take a vacation you knew you would forget the next day? Apakah engkau mau liburan yang kamu tahu bahwa besok itu ya setelah liburan kamu sudah melupakan liburan itu, tapi kamu menikmatinya? Jawabannya sebagian besar orang tidak mau. Saya ingin liburan yang berkesan. Akhirnya apa? Kita mengejar kesan saja. Itulah kenapa kalau liburan kamu tidak sibuk menikmati liburanmu, sibuk foto. Demi apa? Demi kesan. Ya untungnya contohnya liburan ya, bukan ngaji. Ya. Padahal ngaji ya ndak jauh-jauh di situ sih, kamu mikirnya ya kesan. Kamu ndak fokus menikmati ngajinya, kamu fokus mencari kesan, terus foto lah, selfie lah. Ini berangkat dari rumah sudah selfie, berangkat ngaji terus kamu posting. Sudah sampai di sini posting, nanti sampai mulai ngaji tadi sudah 3 atau 4, 5 postingan sudah muncul. Saya masuk di foto lagi, posting lagi. Terus saya duduk di foto lagi tadi ya. Kamu mencari kesan. Ini tugasnya remembering self. Ini coba ya kita bayangkan efeknya. Jadi dalam kehidupan nyata pada akhirnya ya tadi misalnya liburan. Kalau experiencing self itu menikmati setiap momennya. Tapi bisa saja remembering self menggagalkannya. Misalnya, kita liburan 3 hari. Dari 3 hari itu, tiba-tiba ada momen tidak enak sekali saja. Misalnya kita beli makanan sama penjaga warungnya harganya dinaikkan sekian kali lipat. Padahal tadi kamu menikmati liburan itu hanya karena satu momen ini. Begitu kamu ditanya orang gimana liburannya, tidak enak, gagal. Hanya karena satu momen ini. Padahal tadi 3 hari kamu liburan itu seneng terus, sudah nggak kamu hitung. Hanya karena satu momen negatif ini, terus remembering self merekamnya sebagai liburan yang tidak enak. Itu remembering self. Ngaji ini sudah sekian ratus episode, kalian kan seneng misalnya ngaji ini, seneng sama saya. Nanti tiba-tiba kok saya ngomong saya mendukung partai ini ya, tokoh ini ya, itu terus bubar mesti semua terus. Hanya karena satu ini, terus kemarin-kemarin sekian ratus sesi bagi kamu bullshit semua. Omong kosong semua. Kenapa tidak cocok sama partai yang kamu dukung? Pada orang juga begitu. Satu orang itu mengecewakanmu, terus kamu runtuhkan dia seolah-olah dia sepenuhnya jelek. Padahal kemarin kamu banyak intifa dari dia, ngambil manfaat dari dia. Begitu ada kabar, ternyata Ustadz ini nikah lagi loh, misalnya ngono. Wis terus kamu berarti tidak dipercaya semua yang dari beliau. Ini kerjaannya remembering self. Karena dia mencari tadi pick and rule, kesan-kesan yang kuat. Pernikahan juga begitu. Nanti diingat-ingat ya, biar kamu sadar ini kerjaannya remembering self. Nikah sudah 20 tahun, sudah puluhan tahun, seneng, bahagia, enak. Hanya karena satu kali konflik, terus disimpulkan rumah tanggaku tidak bahagia ternyata. Loh kemarin-kemarin kemana saja?
Kok baru sekarang kesimpulannya? Ya karena ada satu peristiwa tadi. Ini kerjaannya remembering self. Karena dia sukanya yang mencari kesan tadi. Ya, termasuk untuk hidup kita. Kalian kan sering gitu terjebak oleh satu momen, satu sisi dari hidupmu. Wong sekedar satu nilai mata kuliahmu jatuh, itu seolah-olah seluruh kehidupanmu jatuh. Allah tidak sayang aku ternyata. Oh ya cuma satu itu, kamu sejak lahir diberi anugerah nikmat macam-macam. Hanya karena ini dok itu loh. Wong cuma ban motor bocor pinggir jalan aja, ya Allah apa dosaku selama ini. Kamu mengeluhnya kan begitu. Ini kerjaannya remembering self. Kayak ini kesadaran ini penting ya. Kadang-kadang kita itu melupakan experiencing self dan lebih fokus pada remembering self. Padahal remembering self itu hanya merekam hal-hal yang heboh biasanya, yang mengesankan saja. Baik, ini catatan pertama untuk memahami diri kita. Sekarang konsep kedua. Selain experiencing self dan remembering self, konsep yang terkenal juga dari Daniel Kahneman di buku itu adalah dua sistem berpikir. Makanya judul bukunya Thinking Fast and Slow. Jadi ada dua sistem. Yang pertama versi cepat, yang kedua versi lambat. Kayak awas keliru mendefinisikannya. Justru yang versi cepat inilah yang sering meleset. Kita perlu sistem berpikir yang versi lebih lambat. Coba kita pahami sekarang apa bedanya versi cepat sama versi lambat. Versi cepat itu karakteristiknya, cirinya berpikir yang sifatnya otomatis, intuitif, tidak sadar. Hemat energi sih, tidak mikir dalam-dalam. Terus mengandalkan pengalaman dan asosiasi. Ini versi cepat. Lihat temennya tiba-tiba jenggotnya panjang. Wah, kamu hijrah ya. Ini versi cepat. Berdasarkan pengalaman, insting, hanya kayak itu. Jadi tiba-tiba kamu simpulkan. Lihat temennya pakai baju hitam-hitam, kamu berduka ya, bela sungkawa ya. Ini versi cepat. Main biasanya pakai intuitif, tidak sadar. Cuma yang seperti ini fungsinya biasanya untuk hal-hal yang rutin, sederhana. Atau kadang-kadang ketika perlu respon cepat, bahaya. Itu biasanya mikirnya tidak panjang. Enak-enak naik motor, ada polisi. Terus kamu tiba-tiba, itu biasanya refleks, respon cepat. Padahal polisinya tidak ngapa-ngapain juga, tidak nyegat. Jadi ini kesan pertama yang muncul di pikiran kita. Itu pikiran versi cepat. Kayak kita membaca iklan, kenapa sih pinggir-pinggir jalan itu banyak iklan besar-besar? Karena ketika kita lewat, terus lihat iklan billboard di pinggir jalan, itu kita tidak ada waktu untuk mikir panjang. Jadi begitu baca, langsung kita anggap iya gitu saja, kita jalan. Tiba-tiba bersama orang pintar minum, itu kita dianggap iya, kita tidak pernah mikir hubungannya apa ya pintar sama itu. Karena kan kamu tidak mikir ke situ. Itu iklan, kenapa ditaruh di pinggir-pinggir jalan? Karena berhadapan dengan kita yang sedang pakai sistem cepat. Dan kita sering ketipu di sistem cepat ini. 2 tambah 2, 4, itu sistem cepat. Atau dari sekian banyak orang, kalian mesti lebih cepat mengenali yang kamu kenal sendiri, temanmu sendiri. Itu sistem cepat. Kayak refleks. Dalam situasi kayak gini tiba-tiba ada yang teriak, Allahu Akbar, bubar mesti terus, wah ada apa itu? Itu refleks, sistem cepat. Nah, efeknya apa kalau sistem cepat itu?
inilah nanti yang sering orang terjatuh di yang disebut bias kognitif. Kesesatan berpikir. Nanti kita belajar itu lebih panjang malam hari ini. Jadi mikirnya meleset. Karena tadi dituntut respon cepat. Kelemahan besarnya di situ. Kita malam hari ini belajar ini. Yang kedua, versi lambat. Kalau ini sistem berpikir yang logis, butuh fokus, butuh teori, konsep berpikir, butuh kontrol diri, butuh evaluasi. Untuk menangani masalah-masalah yang kompleks, membuat keputusan rasional, mengoreksi kesalahan. Kalau sistem satu, kok begitu sih? Oh mungkin enggak. Nah ini sistem 2. Kayak tadi tiba-tiba ada teman pakai baju hitam, sampean bela sungkawa ya. Tapi tidak mesti juga sih bela sungkawa itu terus pakai baju hitam. Demikian juga orang pakai baju hitam tidak mesti bela sungkawa. Ini perlu direm dulu, berpikir yang lambat. Kalau berpikir cepat kita bisa salah paham. Ya kalau tadi 2 tambah 2 kita bisa cepat, tapi kalau di situ contohnya 274 kali ya itu kita tetap perlu lambat mikirnya. Ini yang kita perlu logika, berpikir panjang. Filsafat itu mengajak ke sini. Itulah kenapa filsafat itu sering tidak disukai orang. Kenapa? Capek. Apa-apa diminta, sebentar dianalisis dulu, sebentar dikrisis dulu. Ini capek. Orang inginnya, ya pokoknya kalau begini ya begitu. Jadi seperti biasanya saja, tidak perlu rumit-rumit, common sense saja, pokoknya jalan saja. Itu orang inginnya begitu. Kita tiap hari sebagian besar hidup juga begitu. Cuma efeknya apa kalau kita seperti itu terus di sistem satu terus, kita sering salah mengambil keputusan. Apalagi nanti kalau kita arahkan ke ekonomi. Jadi melelahkan. Terus versi lambat ini kalau kita sedang stres, tergesa-gesa, lapar, emosi, itu biasanya sulit. Orang sedang kesusu-susu, apa orang sedang marah terus sebentar, dipikir pelan-pelan dulu. Pelan-pelan gimana ini? Nah, itu kamu akan begitu. Tidak bisa. Jadi sistem lambat ini perlu waktu, perlu kemauan, perlu tenaga. Makanya kita lebih banyak main di sistem 1. Di sistem 2 itu kadang-kadang apalagi tipe orang-orang yang malas. Alah Pak, ngapain repot-repot, sudah lah. Kan di dunia ini sudah banyak orang pintar, saya wakil sajalah. Saya tinggal pakai sajalah. Kan kita banyak seperti itu. Jadi ini awalnya ya, kita ingat-ingat ada 2 sistem berpikir kita. Sistem 1 yang cepat, instinktif, rutin, tidak dipikir dalam. Yang kedua kebalikannya. Ada contoh ini yang menarik, contoh ini ya. Ini beberapa kali juga banyak dipakai orang. Ini matematika, kalian mikir sebentar. Kalau tidak paham nanti diulang. Jadi kalau kalimatnya begini, sebuah tongkat dan bola harganya 11.000. Kalau harga tongkat 10.000 lebih mahal dari bola, berapa harga bola? Itu sebagian besar orang jawabnya mesti 1.000. Padahal salah. Yang benar 500. Tahu 500 dari mana? Ayo dipikir pelan-pelan. Ya kan? Coba ya. Kata-kata harga tongkat 10.000 lebih mahal, itu kan kalau pakai kata lain berarti selisih harga tongkat dengan harga bola itu kan 10.000. Loh kalau kamu jawab 1.000, ya kan?
Terus harga tongkatnya 10.000, ya memang 11.000. Tapi kan selisihnya 10.000 dan 1.000, ya selisihnya 9.000. Selisihnya bukan 10.000. Untuk selisihnya 10.000, ya harga tongkatnya 500, harga bolanya 500. Harga tongkatnya 10.500. Nah, dipikir pelan, oh iya ya, wong ini kan selisih harganya 10.000 itu. Cuma kamu ketemu 500 ini agak lambat sedikit. Kalau kamu langsung jawabannya mesti keliru. Mesti kamu kalau ada pertanyaan gini jawabmu mesti 1.000 Pak bolanya. Karena harga tongkatnya 10. Padahal itu tidak disebut harga tongkatnya harus 10.000. Cuma harga tongkat itu 10.000 lebih mahal dari harga bola. Oke. Oh, sudah, tidak usah dipikir kalau tidak nutut. Iya. Oke ya. Baik, kok dipikir ning omah ya. Kamu masih masa UAS gini, aja pikir gini nggak nutut nanti. Baik, ini contoh ya, mikir cepat sama mikir lambat. Rasanya wis bener Pak, ternyata ya salah. Kita sering mengandalkan rasanya ini tadi, terus kita ngotot. Gitu loh. Padahal begitu dicermati ya memang kita keliru. Nah, jadi kata Kahneman, saat menghadapi sesuatu itu biasanya yang maju duluan sistem 1. Kalau kita mau, baru kita aktifkan sistem 2. Tapi kalau tidak, ya berhenti di sistem 1. Alah Pak, biasanya begitu, ya begitu. Pokoknya, jadi ya memang sistem 1 ini membantu kita untuk hidup lebih cepat, efisien, tidak kakean mikir. Tapi perhatikan, kalau untuk hal-hal kecil sih tidak masalah. Tapi untuk hal-hal besar, kalian harus mengaktifkan sistem 2. Keputusan-keputusan penting, resiko yang harus diambil, situasi yang kompleks, emosi, hal-hal besar dalam hidupmu jangan dibiarkan hanya sistem 1. Apa wis hal besar dalam hidupmu? Nikah misalnya, ya sistem 2 aktifkan dong. Jangan ala Pak pakai insting nikah aja, bisa Pak saya. Ini ya aja dihitung dulu. Jadi kalian kemampuanmu, kapasitasmu, dan lain sebagainya. Ini harus mengaktifkan sistem 2. Karir, kerja, pilihan kampus, dan lain sebagainya. Ya jangan sistem 1. Penting dalam hidupmu. Aktifkan sistem 2. Ya berpikirnya memang agak lambat, perlu tenaga, mungkin perlu rujukan, perlu referensi. Tapi ini penting, tidak bisa hanya dipikir sambil lalu. Jadi nanti malam hari ini kita belajar banyak tentang cacat atau kepelesetnya sistem 1 yang sering kita lakukan dalam hidup kita. Ya, baik. Berarti kita malam ini sudah dapat 2 teori. Ada experiencing self dan remembering self. Kemudian 2 sistem berpikir, sistem cepat dan sistem lambat. Oke, kita lanjutkan. Ini teori yang sangat terkenal sebelum masuk ke bias kognitif ya. Ini teori yang sangat terkenal dari Kahneman, namanya prospek teori. Inilah teori yang dikembangkan berdua antara Kahneman dan Tversky. Jadi teori ini sebenarnya secara umum mengkritik pandangan ilmu ekonomi lama yang bilang bahwa
Manusia itu selalu rasional dan konsisten. Manusia itu selalu memikirkan keseimbangan antara untung dan rugi dan lain sebagainya. Nah, prospek teori itu punya konsep sebaliknya. Manusia itu dalam berpikir penuh bias, tidak konsisten, dipengaruhi oleh perasaan, tidak hanya untung rugi, tapi juga harapannya, ketakutan-ketakutannya, dan lain sebagainya. Pada intinya, prospek teori itu isinya, manusia itu banyak dipengaruhi oleh sistem satu. Berpikir yang cepat, intuitif, emosional. Jadi kita itu banyak dipengaruhi emosi. Misalnya kita benci orang. Ya karena kita benci orang itu, ya kita tidak peduli dia ada baiknya kah, ada mulianya kah. Pokoknya harus ditemukan jeleknya. Dia pasti jelek. Nah, ini sistem satu. Orang yang kamu benci kok melakukan kebaikan, itu pencitraan saja. Segera kamu putuskan begitu. Kenapa? Sistem satu. Kamu main insting. Emosimu yang maju. Bukan rasionalitas, bukan data. Tapi kalau orang yang kamu kagumi, begitu melakukan kesalahan, ya cepat-cepat kamu bantah. Enggak, itu enggak salah sebenarnya. Kita saja sih yang enggak ngerti. Nah, kita bisa begitu. Kenapa begitu? Sistem satu. Jadi prospek teori itu membantah konsep lama bahwa manusia itu selalu rasional dan konsisten, punya asumsi bahwa manusia itu penuh bias dalam berpikir. Kenapa? Dipengaruhi oleh sistem satu. Nah, ada unsur-unsurnya prospek teori ini. Coba ya, ini nanti ada banyak contoh ekonomi karena beliau tadi behavioral economics. Apa unsur utamanya prospek teori? Yang pertama namanya reference dependent. Reference dependent itu tergantung acuannya. Orang itu menilai sesuatu itu tergantung acuannya. Apakah acuannya itu mungkin harapannya dia, ekspektasinya dia, atau kondisi awalnya dia. Contohnya misalnya begini. Kalau kita naik gaji dari 5 juta ke 6 juta, ini menguntungkan. Kita akan bahagia. Tapi kalau sebelumnya kita berharap naiknya 7 juta, maka gaji kita naik 5 juta, 6 juta itu rasanya masih belum membahagiakan. Ini yang disebut reference dependent. Ya kayak tadi loh, mahasiswa ingin dapat nilai A, tapi kok ya dapatnya cuma B, padahal sebelumnya dia E. E ke B itu sudah luar biasa, tapi karena dia pinginnya A, B itu mengecewakan bagi dia. Tapi kalau orang lain, temannya yang satunya, sama-sama dapat B dari E, cuma dia tidak berharap banyak. Ya sementing lulus, entuk C, ya ora apa-apa. Dapat B, itu dia gembira, dia bahagia. Yang membedakan apa? Acuannya. Harapannya dia yang berbeda. Ya. Jadi ekonomi itu tidak sekedar matematika, punya uang berapa, kemudian hutangnya berapa, harus dibayar berapa, dan lain sebagainya. Ini ada hubungannya juga dengan perilaku, ada hubungannya dengan harapan, acuan. Oke. Jadi itu yang pertama. Jadi manusia itu ya ketika dia memutuskan sesuatu biasanya tergantung titik acuannya. Kalian yang datang ke sini membayangkan, wah nanti dapat teori-teori filsafat yang besar.
Begitu nyampe sini, ndak paham belas itu Pak Faiz ngomong apa. Pulang itu kamu rasanya gelo, ngapain tadi ikut ngaji. Tapi yang datang ke sini ala Pak, yang penting datang seneng-seneng bareng-bareng rame-rame dapat kopi ya syukur bisa ngopi. Nah, ini rasanya berbeda. Itu yang disebut reference dependent. Makanya kadang-kadang kalau ada yang tanya ke saya, Pak Faiz, apa sih rahasianya kenapa ngaji filsafat bisa awet lama itu? Saya kadang jawabnya yang ngawur, karena saya tidak narget apa-apa. Yang penting jalan saja. Ada manfaatnya alhamdulillah, tidak ada juga tidak apa-apa. Yang penting ngaji ini, pokoknya ngaji itu baik gitu saja. Nah ini konteksnya apa? Reference dependent tadi. Karena kalau saya target ini, saya ingin dengan ngaji ini melahirkan generasi-generasi yang cerdas, kritis itu. Itu mungkin sudah tutup sejak dulu ngaji filsafat itu. Sudah ditunggu 10 tahun, kapan munculnya generasi-generasi, nggak ono, wis ndak target apa-apa sudah. Kita nikmati saja. Nah, ini reference dependent. Ada kalanya kalian harus punya strategi ini untuk hidupmu. Ya semakin tinggi harapan kadang-kadang timbal balik dengan besarnya kekecewaan. Tapi ya pinter-pintermu ya menata ritme hidupmu, bukan berarti tidak boleh berharap. Yang kedua, loss aversion. Loss aversion itu, gue nek bahasa Indonesianya enggan rugi. Manusia itu ketika ada dua peluang, yang satu terancam rugi, yang satu untung meskipun kecil, biasanya dia lebih khawatir dengan kerugian. Misalnya ya, ini tak kasih contoh. Ada dua pilihan, kalian mau ndak saat ini juga cash langsung tak kasih 500.000, atau ini ada koin, tak undi dulu ya. Kalau yang keluarnya gambar burung, kamu tak kasih 1 juta. Tapi kalau keluar gambar angka, kamu tidak dapat apa-apa. Pilih pilihan mana? Langsung tak kasih 500.000 atau kemungkinan dapat 1 juta dengan saya undi gini. Sebagian besar orang mesti akan milih, sudahlah Pak 500.000 sini, tidak usah diundi-undi. Kenapa? Takut rugi. Oke ya. Jadi pertimbangan kita yang pertama-tama itu sebenarnya takut rugi, bukan ingin untung. Itu yang membuat banyak orang kemudian lebih pasif, khawatir dirugikan. Maka kadang-kadang memprovokasi orang itu lebih enak. Hati-hati loh, kamu nanti dirugikan ini, dirugikan itu. Dibandingkan diiming-imingi, ya kamu mungkin dapat ini, kamu mungkin dapat itu. Itu orang tidak terlalu tertarik. Tapi begitu terancam, oh itu sudah mulai. Kalau temanmu sudah bilang, hati-hati loh, ini nanti killer, nilaimu bisa jatuh sama Pak dosen ini, kamu waspada sudah. Kenapa? Khawatir rugi. Oke ya. Jadi loss aversion itu prinsip kedua. Manusia itu lebih milih, kalau kamu milih untung 100.000 atau memperhatikan agar tidak rugi 100.000, orang lebih fokus agar tidak rugi. Ya seperti pilihan ini tadi. Kadang-kadang kita terus jadi tidak mau maju. Kenapa? Khawatir rugi. Mas, coba diinvestasikan lagi itu. Anda nanti kalau rugi gimana? Itu terus jadinya kamu tidak gerak. Yang ketiga, diminishing sensitivity. Jadi sensitivitas yang makin lama makin turun seiring besarnya jumlah. Contohnya ya, kalau kalian HP-mu harganya 1 juta, terus beli casing 50.000, itu menurut kamu kan biasa, cocok. Tapi begitu casingnya saja 300.000, kamu mikir sudah. Tapi kalau HP-mu 20 juta,
Casingnya 1 juta kamu anggap biasa. Oke ya. Jadi ini namanya diminishing sensitivity. Jadi kesannya berbeda. Kalau motormu harganya puluhan juta misalnya, kamu beli spionnya saja itu 1 juta apa 2 juta rasanya wajar. Tapi kalau motormu motor kuno pitung tahun 70-an, misalnya yang sering mogok misalnya, terus kamu disuruh beli perangkatnya apa yang 2-3 juta, itu mungkin kamu, alah motor kayak gini. Itu ya, itu yang disebut diminishing sensitivity. Levelmu sekarang misalnya, ya level-level mahasiswa hari ini lah, mungkin tiap bulan itu sanggunya jutaan. Jadi kalau misalnya sekedar kehilangan 10-20 ribu masih enteng, tapi 100 ribu mungkin agak terasa. Tapi adikmu yang masih SD atau SMP itu mungkin levelnya masih ratusan. Jadi dia disangoni 10 ribu senengnya luar biasa. Kamu disangoni 10 ribu, ya rasanya beda sudah. Paling buat apa duit 10 ribu di Jogja? Buat kencing cuma 5 kali. Ya, jadi ini diminishing sensitivity. Jadi mahal atau tidak, tinggi atau tidak, itu tergantung situasi kita masing-masing. Terus, kemudian probability weighting. Orang itu biasanya mengukur kemungkinan itu suka-suka dia, sesuai kecenderungan dia. Tidak pernah objektif. Misalnya, orang yang sudah kecanduan judi atau lotre, itu dia sadar kemungkinannya kecil, tapi karena sudah seneng, yo ikut terus. Ini probability weighting. Padahal kemungkinannya 0,00 sekian persen dia menang. Dia tahu sih begitu, tapi ikut terus. Kenapa? Karena sudah ada kecenderungan. Jadi kalian lebih suka model-model sesuai dengan kecenderungan hatimu. Yang tidak cocok dengan hatimu, ya kamu pas saja. Padahal mungkin yang itu lebih prospek, lebih masuk akal, tapi ya kamu cocoknya di. Nah, ini namanya probability weighting. Kita itu tidak pernah rasional ngitung detail ini keuntungan apa kerugian. Lebih banyak ya kecenderungan saja. Saya lebih suka ini. Mau apa gitu. Saya lebih tidak suka. Apalagi kalau hubungan dengan hobi, sudah tidak bisa ditawar sudah. Oke, baik. Dan produsen-produsen itu ngerti kecenderungan kita seperti itu. Kita dipancing, terus biar kita seneng. Dibuat penasaran, dibuat ingin mencoba, dan lain sebagainya. Baik, ini yang disebut prospek teori. Untuk menegaskan betapa manusia itu tidak rasional, tidak konsisten. Oke, nah sekarang kita masuk ke konsep utama kita malam hari ini, bias kognitif. Ambil nafas dulu. Jadi malam hari ini pelajaran logika sebenarnya. Meskipun nanti karena konteksnya ekonomi, ya contoh-contohnya sebagian besar ekonomi. Nah, ada dua istilah yang banyak dipakai oleh Kahneman. Yang pertama heuristik, yang kedua bias. Heuristik itu shortcut. Jadi kita mikir itu terus basa Jawane njujuk saja. Tidak mengikuti prosesnya yang benar. Untuk bisa berpikir cepat, efisien tanpa mikir. Jadi sistem satu tadi yang dia lakukan apa? Heuristik ini. Jadi mikir dengan cara mencari apa? Shortcutnya. Tidak ditanyakan dulu, ujuk-ujuk dituduh ini, ujuk-ujuk dianggap itu. Itu namanya heuristik. Kalau di bukunya Kahneman ini. Jadi
heuristik itu mikir cepet, intuitif, sesuai pengalaman, perasaan. Ya kadang cocok, kadang tidak. Tapi seringkali menyesatkan. Prosesnya namanya heuristik, hasilnya namanya bias. Bias itu kesalahannya sudah. Kalau heuristik itu prosesnya, karena dia mikirnya dijujuk, mikirnya di shortcut, akhirnya terjadi bias. Jadi terjadi melenceng sudah, karena dia tidak mengikuti prosedur yang benar. Jangan dikira logika itu gampang. Kan banyak kita yang sering bilang, alah Pak, sejak kecil saya juga sudah mikir. Iya sih, tapi kan harus belajar norma-normanya, rumus-rumusnya. Gampang Bapak, kan cuma gini mikir itu, yang silogistik itu kan. Semua manusia mati, saya manusia, maka saya mati. Kan contohnya mesti kuwi. Coba contohnya diubah. Semua bapak adalah laki-laki. Saya laki-laki, maka saya itu mesti rata-rata maka saya bapak. Loh, kok mesti saya bapak? Salahnya di mana? Ada yang salah dalam komposisi itu. Ya nanti kalian kembali, dulu kita pernah ada sesi logika itu ya. Oke, baik. Nah, bias-bias seperti ini banyak. Nah, di buku Thinking Fast and Slow tadi ada banyak uraian tentang bias kognitif. Sisa waktu kita akan banyak bahas itu. Latihan berpikir yang benar. Ambil nafas sebentar, agak banyak nanti. Pokoknya malam hari ini mikir. Oke ya. Yang pertama, namanya anchoring bias. Bias jangkar. Maksudnya apa anchoring bias itu? Kecenderungan kita untuk tergantung pada informasi pertama yang kita terima untuk membuat perkiraan atau keputusan. Meskipun informasinya kadang tidak cocok. Misalnya gini, kalian sering ke mall itu ya. Biasanya terus SPG-nya bilang begini, ini sekarang harganya murah Pak, sekarang TV-nya 7 jutaan. Sebelumnya ada 10 jutaan loh. Terus kalian, oh iya ya murah sekali ya. Kenapa kalian anggap itu murah? Karena diawali dari sebelumnya harganya 10 juta. Oke ya, karena diawali harga 10 juta itu, maka harga 7 juta itu kamu anggap normal bahkan murah sekali. Ya kan? Sales kan kadang kalian begitu. Di sales apa itu datang pada kalian, ini mumpung diskon loh Pak, kalau hari biasa itu harganya sekian itu. Dan kalian terpaku pada harga hari biasa sekian itu. Ini yang disebut anchoring bias. Jadi kalian terpaku pada nilai awalnya. Ini yang disebut anchornya, jangkarnya, yang membuat kemudian kalian terpengaruh, jadi tidak rasional. Padahal mungkin ya harganya memang segitu normalnya. Terus kamu cek sendiri, iya memang segitu, malah lebih murah. Atau orang melamar kerja, terus ditanya, dia jawabnya gini, pelamar kerja bilang, saya ini pekerjaan kedua Pak, kalau sebelumnya saya itu gaji saya 15 juta sih satu bulan. Loh, itu yang nerima kerjaan itu kan mikirnya, itu berarti dia ini pantasnya digaji sekitar itu sih. Nah, ini trik anchoring bias. Jadi kita sering ketipu di sini. Terus keputusan kita jadi tidak rasional. Atau orang jual rumah misalnya, ini kemarin ada yang nawar 2M loh,
Tapi yo karena sampean masih teman dekat, ya sudahlah 1 M boleh lah ya. Padahal ya mungkin harganya tidak segitu. Ini yang disebut anchoring bias. Mengapa bisa begitu? Karena otak kita yang sistem 1 tadi itu biasanya tertipu, teralihkan oleh angka awal yang jadi rujukannya. Kenapa kok akal kita terpengaruh? Karena akal ini biasanya nyari pegangan untuk memutuskan. Untuk memutuskan ini mahal atau tidak, ini cocok atau tidak, ya terus dilempari info kayak tadi, harganya 7 juta tapi kita diberi pancingan 10 juta, pikiran kita langsung memegang itu. Dianggapnya memang 10 juta, berarti 7 juta ini murah. Itu khas sistem 1. Ini namanya anchoring bias. Jadi kita tergantung pada informasi yang diberikan terlebih dahulu. Oh, kalau anak-anak alumni ngaji filsafat itu jaminan lah, pasti kalau mikir rasional. Itu awalnya gitu. Padahal mungkin tidak juga begitu sih. Tapi orang terus jadi memvalue kalian berbeda. Ya, baik. Ya, cara untuk menghindari anchoring bias, mari kita sadari ada pancingan angka atau informasi awal apapun itu bisa benar, bisa salah. Selalu uji lagi apakah benar memang angkanya segitu atau informasinya seperti itu. Kalau orang bilang, ini kemarin ditawar 2M tidak dianu, ya dicek dulu saja sih yang pas yang nawar siapa. Kemudian seperti lewat apa nawarnya, bisa saya konfirmasi ke orangnya tidak, dan lain sebagainya. Jadi ini namanya ngecek biar tidak ketipu. Atau cari data pembanding. Oh, kalau beli sih sekarang gampang ya, data pembanding kamu buka marketplace, Shopee, apa-apa itu kelihatan nanti harganya. Oh, mereknya sama, harganya beda. Biar tidak ketipu anchor. Karena kadang-kadang ya trik jualan kan begitu. Diskon 70% itu. Seolah-olah sudah turun banyak itu. Padahal ya segitu-segitu saja sih bisa dari diskon. Baju ditulis harganya, kadang-kadang kan bajunya cuma kayak gitu, harganya kok 700.000 atau 500.000, kamu kan heran. Tapi terus diskon 70%, jatuhnya jadi 150. Ya memang segitu harganya, 150. Strategi ini apa? Ini tadi strategi anchoring bias. Jadi memalingkan pikiran kita. Kita terus merasa murah loh ini, 70% loh diskonnya. Oh, harga aslinya sekian. Dan kita sering ketipu di sini. Baik, ini yang menunjukkan kadang-kadang akal kita itu kurang rasional. Ada quotes menarik dari Kahneman. People who are asked whether Gandhi was more than 544 years old give a much higher estimate of his age at death than those asked whether he was more than 35. Jadi kalau ada orang ditanya, misalnya, jadi ada 2 kelompok orang yang ditanya, kira-kira Gandhi itu meninggal usianya sekitar berapa tahun ya? Yang pertama dipancing, ya sekitar 144 lah, kira-kira berapa pasnya. Itu orang yang jawabnya biasanya ya sekitar itu sudah. Yang kelompok kedua dipancing, ya sekitar 35-an lah mungkin ya. Jawabnya juga sekitar itu. Jadi ketika dipancing dengan angka di awal, jawabnya sekitar-sekitar itu sudah. Padahal ya Gandhi meninggalnya 78-an tahun. Tapi pertanyaan itu sering menjebak. Jadi angka yang dipancingkan itu biasanya sekitar itu. Oke. Ini yang disebut anchoring bias. Yang kedua, availability bias. Availability bias itu kecenderungan kita menilai sesuatu
dengan dasar informasi yang kita ingat, yang kita miliki. Bukan data yang sebenarnya, itu availability bias. Adanya data itu, terus hanya itu saja yang kita pakai karena yang kita ingat ya itu. Itu namanya availability bias. Di situ dicontohkan misalnya kita takut naik pesawat terbang. Kenapa? Kemarin ada berita pesawat terbang jatuh misalnya. Karena berita ini viral bolak-balik kita ingat. Nah, inilah yang kemudian jadi pijakan kita akhirnya. Ini namanya availability bias. Ada enggak kalian yang begini ya? Saya sering dengar kayak gini. Simbah saya itu merokok, tapi sampai usia 90 tahun sehat saja. Itu berarti kan rokok itu sehat. Nah, jadi data yang diingat simbahnya saja. Padahal ada berapa ratus, berapa juta orang yang sakit paru-paru karena merokok. Nah, ini namanya availability bias. Kalian nyari contoh yang memang cocok dengan maumu, yang pas yang kamu ingat saja. Data yang tersedia itu sih, makanya itu yang kamu pakai. Yang kamu ingat itu yang kamu pakai. Ya, teman saya itu tidak pernah belajar, buktinya juga sukses. Ini yang kamu ingat, ya itu yang kamu pakai. Itu namanya availability bias. Jadi contoh-contohnya ya sesuai pengalaman yang kamu miliki. Ngapain kuliah tinggi-tinggi? Toh pengusaha ini tidak pernah sekolah. Buktinya dia kaya. Kamu ngambil contoh yang itu yang pas kamu hafal. Karena memang viral, aneh, terus orang mudah ingat. Dan ini terus jadi data. Oke ya. Jadi ini namanya availability bias. Teman saya itu jualan online saja kaya raya. Berarti saya harus begitu. Terus kamu gagal. Teman saya investasi ini sukses. Nah, teman saya jual rumahnya orang tuanya sekarang kaya. Ya, jualan situ rumahnya. Ini namanya availability bias. Jadi kalian punya data sesuai pengalamanmu saja, biasanya yang agak unik-unik makanya teringat. Dan itu yang kalian jadikan dasar. Oke. Otak kita lebih percaya hal-hal yang menyolok emosional khusus, itu dia hafal. Makanya terus tersimpan di kepala kita. Dia jadi data. Dan akhirnya mudah muncul. Oleh karena itu, untuk menghindari availability bias, kalau ada perasaan seperti itu, teman saya jualan online kok sukses, dicari datanya, apa iya, orang lain apa juga begitu, berapa persen yang jualan online sukses, berapa yang gagal, kemungkinan probabilitasnya bagaimana. Nah, ini lebih bertanggung jawab. Jangan hanya mengandalkan ingatan atau viral-viral. Kadang-kadang yang viral itu iya sih benar terjadi, cuma itu khusus. Secara umum tidak begitu. Bandingkan dengan riset-riset pasar yang bertanggung jawab. Ambil jeda, ambil waktu sebelum diputuskan. Jangan sampai tertipu oleh data-data kecil sampingan. Ini namanya availability bias. Nah, kata Kahneman, if something comes to mind easily, we assume it's more common or more likely. Jika sesuatu muncul di pikiran dengan mudah, kita berasumsi bahwa hal itu lebih umum dan lebih mungkin terjadi. Jadi yang muncul di pikiran kita itu, ya kita anggap ya itu yang lebih mungkin terjadi. Ini availability bias. Adanya data itu, yaitu yang dipakai kita anggap itu yang biasa.
Lanjut. Ada lagi substitution bias. Substitution itu mengganti. Jadi biasanya kan tadi sistem satu itu pikiran inginnya cepat, gampang, langsung. Sementara kadang-kadang urusan ini kompleks. Akhirnya apa? Pikiran kita kadang-kadang melakukan substitusi pertanyaan-pertanyaan sulit dengan pertanyaan mudah. Contohnya saja ya, lebih gampang. Misalnya pemilihan presiden. Harusnya kan milih presiden itu pertanyaannya siapa yang punya kapasitas mimpin yang baik, punya pengalaman, punya visi ke depan yang jelas. Pertanyaannya kan harusnya ini. Cuma jawab pertanyaan ini kan susah. Akhirnya kamu ganti yang gampang. Apakah saya suka dengan orang ini? Nah, kalau itu kan gampang jawabnya. Suka, selesai. Milihnya. Apakah dia kelihatan mantep kalau ngomong? Mantep, ya itu yang saya pilih. Ya, cuma itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan sulit karena butuh proses panjang, akhirnya ditackle oleh sistem satu. Alah, cari pertanyaan yang mudah saja, yang gampang jawabnya. Ini yang mungkin sering jadi masalah kita selama ini. Banyak di antara kita untuk urusan-urusan penting yang vital kita pakai sistem satu. Ketika sulit jawabnya pakai substitution bias. Ada ndak yang kemarin milih anggota DPR dipilih yang paling ganteng? Dipilih yang kenal saja. Dipilih itu kan substitution bias. Kamu ganti, Pak saya tidak ada yang kenal Pak, tidak ngerti orangnya yang tak pilih itu siapa satu-satu. Sudahlah tak pilih yang paling ganteng, tak pilih yang kelihatan religius, tak pilih yang... Jadinya begitu cara memilih. Sistem satu yang maju. Padahal harusnya tidak begitu. Nah ini kalian tahu ya sekarang alasannya kenapa kok kita sering salah pilih pemimpin itu. Ya kamu sendiri masalahnya. Yang kamu pakai sistemnya salah. Sistem satu yang maju, bukan sistem dua. Akhirnya ya rasanya kapan ya, sampai hari ini kan masih banyak orang, kapan ya kita dapat pemimpin yang baik. Loh ya kamu milihnya yang bertanggung jawab dong. Dengan sistem dua, tidak hanya sistem satu. Itu salah satu contohnya, substitution bias. Nah, ya sama sih secara ekonomi juga begitu. Kita misalnya membeli rumah itu, mana rumah yang nyaman, mana mobil yang bisa cocok dengan kerja saya, yang nilainya terbaik dan lain sebagainya. Itu kan jawabnya susah. Paling gampang apa? Mana rumah yang keren, mana mobil yang kelihatan wow, kelihatan hebat, itu lebih gampang. Apakah bisnis ini prospeknya jelas? Itu sulit. Lebih gampang apa? Apakah bisnis ini viral atau tidak? Banyak yang ikut atau tidak? Itu lebih gampang. Jadi ini substitution bias. Memang otak kita itu canggih sih. Cuma ya kita kadang-kadang ogah ribet. Pak, hidup ini sudah banyak masalah Pak. Kalau mikir lagi, yuk sudahlah. Padahal kalian tidak tahu ini penting untuk hidupmu. Tapi kamu lebih milih otak satu, sistem satu saja yang kamu ajukan, bukan sistem dua. Jadi kalau sistem satu memang dia ingin yang lebih nyaman, jawabnya pakai intuisi saja, dengan emosi saja. Intuisi itu ya pokoknya insting saja sih Pak. Gambarnya banyak sih Pak. Waktu pilihan itu tak kira-kira ini pokoknya yang nomor 7 dari kanan seperti ini. Kayak kamu ngarang gitu kadang-kadang. Oke. Kita tidak sadar bahwa kita sudah ganti sistem. Yang harusnya sistem 2, yang maju sistem 1. Maka kalau kalian merasa kena penyakit ini, coba ya, yang pertama, coba kalian sadari. Kamu itu ingin jawab apa? Yang kamu inginkan apa? Misalnya tadi pemimpin, kamu ingin pemimpin yang bagaimana? Mosok sih cuma lihat tampilannya,
Masa sih dasarnya hanya kamu suka atau tidak? Nah, ini kamu tanyakan lagi. Jadi pertanyaanmu, kriteriamu kamu tanyakan lagi. Kemudian coba pisahkan antara fakta dengan perasaan. Apakah penilaianmu berdasarkan data atau hanya kesanmu saja? Kemudian gunakan sistem 2 secara sadar. Ambil waktu untuk berpikir rasional, cek ulang asumsi-asumsinya. Pertanyakan kembali, apa ini jawaban yang benar? Ini substitution bias. Kata Kahneman, jika jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan yang sulit tidak ditemukan dengan cepat, sistem 1 akan menemukan pertanyaan terkait yang lebih mudah dan akan menjawabnya. Begitu kita males mikir, sebenarnya kita tetap berpikir, cuma yang maju sistem 1. Main kira-kira, insting saja. Dan ini kalau untuk hal penting dalam hidup kita, ya resiko. Ya, kadang-kadang kan kita dikritik orang, alah nyari jodoh nggak perlu rumit-rumit, dikira-kira wae itu. Yo, saatnya maju 2, kamu maju 1. Terus nanti baru di belakang menyesal, kenapa kemarin saya nggak mikir ya. Jadi kadang sering itu, ada banyak hal yang kita, kenapa kok kemarin saya nggak mikir. Akhirnya milih jurusan kuliah keliru, milih jodoh ya salah, milih apa, akhirnya gitu. Kenapa? Kita tidak optimal mendayagunakan akal budi kita. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, confirmation bias. Confirmation bias itu kecenderungan kita untuk mencari, menafsirkan, mengingat informasi yang mendukung keyakinan kita saja dan mengabaikan yang bertentangan. Ini namanya confirmation bias. Jadi ini seperti kita ya, kalau sudah mengidolakan seseorang atau satu kelompok atau satu partai, itu biasanya sudah right or wrong, benar salah harus saya bela. Akhirnya apa? Kita selalu mencari data yang mendukung keyakinan kita. Kok ada data yang berbeda, kita akan menyebutnya, itu hoax saja, itu tipuan saja. Ini namanya confirmation bias. Yo, misalnya saya kasih contoh lagi. Kan banyak sekarang iklan-iklan obat, misalnya obat herbal A menyembuhkan penyakit ini. Itu kan kita terus membaca testimoni orang yang berhasil saja. Ya sama yang jualan juga, yang dimuat tentu saja testimoni yang sukses saja. Tapi begitu ada berita pembanding, ini ada studi ilmiah yang menyatakan bahwa ini belum terbukti, itu kita tidak percaya. Wong buktinya banyak kok Pak orang yang sembuh. Ini namanya confirmation bias. Jadi kita hanya mengambil data yang mengkonfirmasi keyakinan kita. Kalau ada data yang membantah keyakinan kita, kita tidak percaya. Ini kalau istilahnya Sartre, kita itu lebih sering ingin mendengarkan gema suara kita sendiri. Jadi pokoknya saya mantepnya ini Pak, yakinnya itu Pak. Itu memang lebih gampang karena sistem 1, pikiran kita itu lebih senang dengan keyakinan-keyakinan, bukan kritisisme. Sama kayak kalian, di situ saya contohkan ramalan bintang. Ada yang rajin baca ramalan-ramalan zodiak gitu. Itu kan kalian senang sekali kalau pas ramalannya cocok. Loh kan bener kan, memang di ramalan itu minggu ini saya ekonominya agak drop. Ternyata bener saya. Jadi kamu mesti yang kamu ingat-ingat cocoknya. Yang tidak cocok kamu tidak peduli. Begitu ada yang tidak cocok kan kamu cuek. Ini confirmation bias. Itulah kenapa peramal-peramal itu laku.
Kenapa? Yang kamu ingat-ingat yang cocok saja. Yang tidak cocok kamu abaikan. Misalnya saya ngeramal ini, tahun ini akan ada sekian bencana, ada artis yang ditangkap polisi, ada itu. Itu dari sekian banyak ramalan, 1, 2 mesti ada yang nyantol. Begitu ada yang cocok, tambah wow, hebat ternyata peramal ini. Kenapa? Pikiran kita cenderung mengafirmasi yang cocok saja, yang tidak cocok kita abaikan. Ini yang disebut confirmation bias. Padahal yang ngeramalnya 30 sih, yang cocok 2. Itu pun kita sebut hebat, ini bisa cocok, bisa pas loh. Baik. Nah, ya kalau bisnis juga begitu. Kadang-kadang kita punya yakin bahwa bisnis kita ini luar biasa. Kalau ada teman kita ngeritik, oh kamu tidak paham saja saya. Orang ngeritik kamu misalnya, mas gak cocok ini, tidak sesuai. Alah, kamu tidak ngerti saya. Yang paling ngerti saya sendiri, bukan kamu. Ini jenis confirmation bias. Kamu hanya menerima yang mendukung. Yang tidak mendukung kamu abaikan. Kenapa bisa begitu? Otak kita lebih senang dengan penegasan keyakinan. Yakin sajalah, mantap sajalah. Itu kan enak kita. Otak kita itu santai kalau sudah orang bilang pasti bisa. Yakinlah, itu enak. Dia tidak mikir, tidak mengkritisi. Makanya kita lebih mudah menerima. Daripada orang nyuruh, coba dipertimbangkan lagi, coba dipikir lagi. Itu kita, walah pak, lama ini mesti. Kita lebih senang ditegaskan, mantaplah, yakinlah. Karena itu tabiatnya otak. Kalau ada yang berbeda, dia merasa terancam. Akhirnya otomatis memfilter. Nah, menghindari confirmation bias apa? Yang pertama, coba beranikan diri untuk cari informasi yang berbeda, bila perlu yang bertentangan. Nah, ini latihan ya, biar tidak terjebak confirmation bias. Yang kedua, boleh gunakan namanya devil advocate. Coba perankan dirimu misalnya jadi yang membantah gagasanmu sendiri. Kelemahannya di mana, kurangnya di mana. Atau diskusi dengan orang yang memang alirannya beda, pandangannya beda. Terus fokus pada datanya, bukan keyakinanmu yang awal. Nah, ini cara-cara ya untuk menghindari confirmation bias. Biar kita tidak terjebak di situ. Kata Kahneman, berlawanan dengan para filosof sains yang menyarankan menguji hipotesis dan mencoba membantahnya. Orang-orang, kadang-kadang juga ilmuwan, mencari data yang mungkin sesuai dengan keyakinan yang mereka pegangi saat ini. Ya, sebagian besar orang nyari yang cocok saja sih dengan data mereka, dengan keyakinan mereka. Padahal kalau kita di dunia ilmiah, apalagi di filsafat, itu ya kita diminta untuk menguji lagi benar salahnya pandangan kita. Terus ada lagi masalah namanya representatif bias. Representatif bias itu kecenderungan kita untuk menilai, memvonis sesuatu berdasarkan kemiripannya dengan prototipe atau stereotip tertentu. Misalnya, ada teman yang kemana-mana pakai jas, pakai dasi, kalau ngomong mantep, lulusan universitas top. Terus kita sih, wah ini orang ini akan sukses besar, seperti wirausahawan. Nah, ini namanya representatif bias. Kamu punya teman rajin ikut ngaji filsafat, kemana-mana bawa buku, rambutnya agak rontok sedikit, kayak kakean mikir gitu, terus ini calon filosof besar ini. Nah, ini namanya representatif bias. Jadi kamu tidak ngerti aslinya, hanya lihat tampilannya sekilas, terus kamu simpulkan dia seperti itu. Ini namanya representatif bias.
Kalian ada temen yang tinggalnya di rumah besar, mobilnya mewah, kelihatan sering liburan. Terus kita, wah ini mesti orang kaya, orang bahagia. Seneng ya hidup seperti itu. Padahal kamu tidak tahu, jangan-jangan dia utangnya banyak, tiap bulan cicilannya besar. Di rumah gegeran terus sama keluarganya, kita juga tidak tahu. Tapi kita hanya lihat representasinya saja, tampilannya saja sudah kita simpulkan. Nah, ini yang disebut representatif bias. Kita sering begini, hanya lihat tampilannya. Wah, ini kelihatannya orang soleh ini, dia bajunya seperti itu, kostumnya begitu, harus cium tangan ini. Kita sering begitu. Representatif bias. Padahal kita tidak ngerti aslinya seperti apa. Oke, ini lagi-lagi kerjanya sistem 1. Kalau ini kan gampang, tinggal mencocokkan saja. Biasanya begini, kalau anak kuliahan biasanya begini, kalau orang soleh biasanya begini, kalau orang pinter biasanya begini. Sehingga kita terjebak dengan standar-standar tadi. Oke ya, menghindari representatif bias, yang pertama base rate, pertimbangkan data dasarnya, biar kita tidak salah hitung. Benar tidak sih dia ini orang yang bisa dipercaya, soleh, rajin. Itu kan kita lihat aslinya kehidupannya, bukan dari tampilannya. Evaluasi faktanya, bukan kesannya. Sadari beda antara narasi dengan realitas. Jadi ini yang sering orang salah paham. Namanya representative bias. Kata Kahneman, similarity is not a reliable guide to probability. Kesamaan tidak bisa jadi ukuran untuk mengukur kemungkinan. Jadi kalau sekedar mirip saja, ya tidak bisa kita ngukur dia beneran baik atau tidak, dia beneran soleh atau tidak, beneran pinter atau tidak. Untuk tahu ya diteliti benar sampai ke dalam datanya, biar tidak ketipu. Yo, kita ini kan sering tertipu. Terus yang keenam, halo effect. Ini halo effect ini sederhananya banyak orang tertipu karena kesan pertama. Ya, karena memang biasanya kesan pertama itu begitu menggoda. Jadi lihat temenmu kesan pertamanya gimana? Anak ini rasanya sopan, tidak apa-apa lah nginep di kamar, tidak apa-apa. Terus besok laptopmu hilang. Nah, ini karena apa? Halo effect. Jadi entah kesan negatif atau kesan positif. Ini juga kerjanya sistem 1. Kadang-kadang kita ketipu, ini kelihatannya bonafit loh, ini orangnya pakai jas semua, pakai dasi semua. Kamu tertipu di situ. Nah, cara menghindari halo efek, pisahkan penilaian kita dari kesan kita. Ditunda, menilainya jangan cepat-cepat, luangkan waktu untuk mengumpulkan data. Jangan berdasarkan kesan saja. Gunakan kriteria yang baku. Jangan tertipu oleh kesan pertama. Ini halo efek. Kayak teman-teman belanja misalnya, kadang-kadang kesan pertama ini sering menjebak. Kelihatannya kok keren ya, kelihatannya kok elit ya, kelihatannya ini kesan pertama. Kata Kahneman, nobody would say I am voting for this guy because he's got a stronger chin. But that in fact is partly what happened. Tidak seorang pun akan berkata saya milih orang ini karena dia punya dagu yang lebih kuat. Tapi pada kenyataannya itulah yang terjadi. Ini mungkin pilihan DPR atau pilihan presiden mungkinnya. Kalau orang ditanya, kamu milih berdasarkan gantengnya ya, berdasarkan gagahnya lah. Oh enggak, masa saya kayak gitu. Tapi faktanya sebagian besar orang begitu. Kamu milih berdasarkan lemah lembutnya ya, kamu milih berdasarkan, tapi ya kita mesti jawabnya tidak. Tapi faktanya begitu, kata Kahneman. Orang selalu tertipu oleh kesan pertama. Nah, itu kalian pengalaman sudah yang seperti ini.
Terus framing effect. Framing effect itu kita tertipu oleh cara informasi itu diajukan. Misalnya, ada iklan investasi yang pertama kita diiming-iming keuntungan 80%. Yang kedua ditawari rugi 20%. Ini sebenarnya sama sih. Tapi kita akan lebih milih untung 80% karena angkanya besar. Padahal kalau dihitung-hitung ya podo wae, untung 80% itu ya rugi 20%. Diskon 100 juta untuk pembelian minggu ini karena harga naik 100 juta minggu depan. Sama itu sebenarnya. Jadi hari ini di diskon kan kita terus cepat-cepat ingin beli hari ini, ya sama saja diskonnya seperti keuntungan, padahal ya itu tadi jatuhnya sama. Di frame cara orang mengekspos beritanya. Coba ya, ini sama-sama pajak naik, kalimatnya beda. Naik kan pajak orang kaya untuk membantu yang miskin. Yang kedua kalimatnya, ambil kembali lebih banyak dari yang sudah mereka peroleh dari orang kaya itu. Itu kalimat kedua rasanya perjuangan menegakkan keadilan. Jadi sebenarnya maksudnya sama, menaikkan pajak saja sih. Jadi cara informasi disajikan itu kadang-kadang mempengaruhi kita. Gaji bersih 7 juta. Yang satu bilang gajinya 8 juta loh, meskipun nanti 1 juta untuk BPJS. Nah, cuma ya kayak gini, ini sering menipu kita, entah di yang pertama, entah di yang kedua. Ini namanya framing. Berita itu ditampilkan pada kita sudah di frame-nya masing-masing. Dulu pernah kita bahas waktu di post-truth itu ya, ada gambar orang tentara yang satu nembak, yang satu ngasih minuman. Padahal momennya ya memang yang di depan ngasih minuman, yang di belakang ngancam dengan tembakan. Tapi frame-nya bisa, yang pro ya diambil yang ngasih minuman saja, yang anti diambil yang nembak saja. Itu cara menampilkan informasi. Oke. Itu lagi-lagi sistem 1 yang memfeta kompli. Sistem 2-nya jarang dipakai. Karena itu untuk menghindari frame, fokus pada isi bukan kata-kata. Pokoknya lihat datanya. Pastikan kita pertama-tama melihatnya itu netral saja. Jadi kata Kahneman, cara yang berbeda dalam menyajikan informasi yang sama seringkali menimbulkan emosi yang berbeda. Ya, sama-sama tanya kamu sudah tidur, misalnya, yang satu pakai kalimat apakah engkau sudah tidur? Maaf ya mengganggu. Yang satu sudah tidur belum? Itu kan rasanya beda. Padahal maksudnya sama. Lanjut. Ada endowment effect. Endowment effect itu ketika kita menganggap sesuatu yang kita miliki atau berhubungan dengan kita itu nilainya lebih tinggi. Misalnya ya, saya mau jual HP ini, terus ditawar murah, terus saya bilang, jangan murah-murah dong, ini penuh kenangan loh. Kita inginnya dibeli lebih mahal. Padahal ya faktanya ya HP bekas paling berapa. Jadi kita kadang pakai alasan, ini punya nilai sejarahnya sendiri loh, ini penuh kenangan buat saya loh. Ya nilai sejarah, kenangan itu bagi saya, tapi bagi yang mau beli tidak ada. Tapi kita pinginnya harganya tinggi saja. Ini namanya endowment effect. Jadi kita ingin memberi nilai lebih. Lagi-lagi ini sistem 1, emosi kita yang maju terlebih dahulu.
Oke, makanya pisahkan emosi dari nilai ekonomi, nilailah secara objektif. Kata Kahneman, ide dasar dari efek endowment adalah orang seringkali menuntut lebih banyak untuk melepaskan sebuah objek daripada yang bersedia mereka bayar untuk memperolehnya. Jadi semakin melekat ke kita, kita merasa semakin mahal. Dan kita menganggap orang lain juga harus seperti itu. Ini endowment effect. Ada lagi overconfident bias. Ini kadang orang menyebutnya dengan Dunning-Kruger effect. Overconfident bias itu ketika kita terlalu percaya diri sehingga penilaian kita jadi tidak objektif. Overconfident bias itu bisa jenis overestimation, bisa jenis overplacement, bisa jenis overprecision. Yang pertama, melebih-lebihkan kemampuan sendiri. Yang kedua, menilai diri lebih baik dari orang lain. Dan yang ketiga, terlalu yakin bahwa prediksi kita akurat. Ini namanya overconfident. Pasti sukses Pak saya. Pasti berhasil Pak saya. Ini kalimat-kalimat ini menunjukkan overconfident. Dan ini bisa blunder. Jadi mari membaca sesuatu secara lebih objektif saja. Pilihan saya mesti nanti akan berhasil itu. Bisa ya, bisa enggak. Bisnis yang saya kelola mesti akan sukses. Ini overconfident. Kata Kahneman, kita cenderung melebih-lebihkan pemahaman kita tentang dunia dan meremehkan peran peluang. Maksudnya Kahneman, kita itu merasa bahwa pemahaman kita paling benar, pemahaman kita paling cocok, paling sesuai. Padahal segala sesuatu itu hanya chance. Bisa ya, bisa tidak. Bahkan kita mantep semantep-mantepnya tentang sesuatu, bisa saja ternyata yang terjadi bukan itu. Ini membuat kita kecewa. Baik, ini saya yang di belakang agak cepat karena waktunya. Karena setelah ini kalian makan, jangan sampai ganggu waktu makanmu. Oke, baik ya, nanti diulang lagi, didengarkan pelan-pelan yang saya sampaikan. Bias-bias ini sebenarnya yang paling sering membuat kita tidak objektif menilai kekayaan, ekonomi, menghitung diri kita, dan lain sebagainya. Ada kalanya overconfident, terlalu pede, ada kalanya endowment, menilai terlalu tinggi milik kita yang dekat dengan kita, ada kalanya framing, jadi kita ditipu oleh sudut pandang tertentu, ada kalanya halo effect, kita terjebak oleh kesan pertama, ada kalanya representatif, jadi kita tertipu oleh gambaran-gambaran kita sendiri tentang sesuatu. Ada kalanya confirmation bias, kita hanya mencari informasi yang mendukung pandangan kita. Ada kalanya substitution bias, kita mencari yang lebih mudah saja, yang tidak banyak perlu mikir dengan memberi pertanyaan yang lebih gampang. Ada availability bias, kita hanya membuktikan sesuatu dengan data yang kita miliki saja, yang ada, yang kita ingat saja. Dan ada anchoring bias, kita tertipu oleh informasi awal, data pertama. Ini bias-bias yang sering terjadi dalam penilaian kita. Ada kalimat menarik dari Kahneman yang menurut saya menarik, quote ini. It is nonsense to say money doesn't buy happiness, but people exaggerate the extent to which more money can buy more happiness. Tidak masuk akal untuk mengatakan uang tidak membeli kebahagiaan.
Tetapi orang-orang membesar-besarkan sejauh mana lebih banyak uang dapat membeli lebih banyak kebahagiaan. Jadi maksudnya begini, kan kadang kita mendengar orang bilang, yo untuk bahagia kita perlu uang dong. Iya, tidak mungkinlah kita bisa bahagia tanpa uang sama sekali. Tapi sejauh mana perannya uang untuk membawa kebahagiaan dalam hidup kita, itu kadang-kadang kita melebih-lebihkannya. Jadi uang bisa membawa pada kebahagiaan, tapi tidak semua jenis kebahagiaan bisa dibawa oleh uang. Kalau kebahagiaan yang jenis kesenangan saja, pleasure life, bisa dihadirkan oleh uang. Tapi kebahagiaan yang jenis good life, hidup dengan baik, sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini, ini uang kurang terlalu berfaedah. Jadi, ya uang bisa membawa kebahagiaan, tapi perannya tidak sebesar yang kita bayangkan. Nah, ini sebenarnya quote ini maksudnya ke situ. It is nonsense to say money doesn't pay happiness. Ya, tidak mungkin lah, omong kosong kalau orang bilang tanpa uang kita bisa bahagia. Tapi uang bukan satu-satunya faktor yang bisa membuat kita bahagia. Masih banyak faktor dan variabel yang lain. Ini untuk tidak membuat kita terlalu idealistik dan juga tidak membuat kita terlalu rendah standar kebahagiaannya. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Yo, paling tidak sedikit-sedikit kita dapat wawasan tentang bagaimana kesalahan-kesalahan berpikir yang sering kita lakukan di ranah ekonomi. Minggu depan kita lanjutkan dengan psikologi of money, psikologinya uang. Masih berhubungan antara psikologi dengan ekonomi. Baik, untuk malam hari ini kita akhiri dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.